wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah Media Humas, serta founder Yayasan Cintai Diri Indonesia, Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI. Yang saya hormati, Ketua Pelaksana Webinar Mental Health, Heal the Insecurity, Kak Ashifa Nurul Aini. Tak lupa juga, yang saya hormati, pembicara kita pada pagi hari ini, Kak Kadek Pramitasari, MPSI Psikolog, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, selamat pagi dan selamat datang dalam webinar Mental Health dengan tema Heal the Insecurity, Don't Let Insecurity Make You Lose Your Identity, yang bekerja sama dengan Yayasan Cintai Diri Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak tumpang. Bukan dong ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Sri Andini, tapi teman-teman bisa cukup manggil saya dengan sebutan Andin aja. Biar kita lebih akrab gitu ya, teman-teman. Oke. Saya yang akan memandu webinar pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kepada teman-teman untuk bisa mengubah namanya menjadi nama underscore peserta. Sekali lagi, nama underscore peserta. Dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Seperti menyalakan kamera. Boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan mematikan audio ketika sedang tidak melakukan sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sambutan dari Ketua Pelaksana kita, Kak Ashifa Nurul Aini. Kepada Kak Ashifa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara virtual. Maaf, belum terdengar. Oh ya. Baik, sudah ada. Terima kasih Andin. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara virtual melalui webinar ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ashifa Nurul Aini selaku Ketua Pelaksana. Saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI selaku dosen mata kuliah Media Humas, dan tidak lupa juga terima kasih kepada Kak Kadek Pramitasari MPSI Psikolog selaku narasumber. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada panitia dan terima kasih para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Mental Health Mental Health, Heal the Insecurity. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada sponsor utama, yaitu Yayasan Cintai Diri Indonesia, sponsor alternatif, yaitu Hijab Story, Al Hijab, Seliter, Cookies Dessert, dan Vinsa. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada media partner, Info Event dan Info Cimahi, kepada community partner, Komunitas Psikologi, Wonosobo Sehat, dan Dealing Konsultan yang sudah menyukseskan acara webinar ini. Webinar ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberitahu para peserta agar menjadi paham dan mengetahui cara mengatasi insecurity pada dirinya. Nah,
Aku lihat di sini kebanyakan perempuan nih. Nah, pas banget buat kalian yang ngerasa insecure atau ngerasa kurang percaya diri, di webinar ini kalian bisa tanya-tanya langsung aja nih gimana sih cara ngatasin insecurity pada diri kalian. Maka dengan demikian, saya harap webinar ini dapat memulihkan rasa insecurity pada diri kalian ya. Selamat menikmati acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ketua Pelaksana Kak Asyifa atas sambutannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, teman-teman, seperti yang sudah dimention oleh Ketua Pelaksana kita, Kak Asyifa, terima kasih kepada pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini, seperti sponsor, media partner, dan community partner. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus antusias ya, dan aktif bertanya. Karena kita akan ada banyak door prize, yakni 4 buah kerudung dari AWL Shop, lalu ada 5 voucher belanja dari Hijab Story Dago senilai 25.000, lalu ada 5 free minuman jus dari Seliter Dago, lalu ada 3 voucher belanja senilai 30.000 dari Visa, dan ada 2 voucher cookies dessert senilai 25.000. Nah, teman-teman juga boleh langsung ngepoin Instagramnya mereka, gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke inti acaranya. Nah, teman-teman, di webinar kali ini tuh tema mental health akan membahas mengenai insecure nih. Ngomongin soal insecure, teman-teman ya. Pasti di sini kita pernah gitu ya, merasain yang namanya insecure. Contohnya misal kayak insecure soal penampilan. Kadang kita juga suka banding-bandingin diri kita nih dengan teman-teman kita yang lain. Dan kita suka nggak pede. Aku cantik nggak ya? Outfit aku udah bagus nggak ya dibanding teman-teman aku? Atau misalnya contoh lain nih kayak insecure soal pencapaian orang, pencapaian teman-teman di sekitar kita gitu. Kayak misalnya aku belum lulus kuliah nih, teman-temanku udah lulus, insecure deh. Atau enggak, teman-temanku udah punya pacar nih, aku belum, insecure deh gitu. Nah, masih banyak lagi gitu ya teman-teman. Mungkin kelihatannya ini nggak bahaya ya, tapi jangan salah gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan insecure tuh lambat laun bisa bawa dampak yang negatif gitu buat diri kita nanti. Misalnya nih kayak kurang bisa sosialisasi sama lingkungan, takut gitu. Kalau misalnya kita juga takut buat coba hal-hal yang baru karena kurang PD-nya itu gitu. Juga kita kan pasti nanya nih, gimana sih caranya biar aku bisa lebih percaya diri, gitu, bisa lebih pede, juga biar aku bisa belajar gitu sedikit buat meminimalisir atau sembuh dari rasa insecure ini gitu ya. Nah, pada webinar kali ini itu semua akan dibahas oleh pembicara kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu izinkan saya bacakan terlebih dahulu CV secara singkat dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, pembicara kita pada pagi hari ini itu bernama KKD Pramitasari, MPSI Psikolog, riwayat pendidikannya yakni S1 Psikologi di Universitas Pancasila dan Magister Psikologi Klinis di Universitas Atmajaya. Untuk fokus atau konsentrasinya sendiri yakni mengenai trauma, depresi, mind body soul healing, assessment center, dan learning and development people, serta memiliki segudang pengalaman yang banyak gitu tentunya. Baik, nah oke, langsung saja kita panggilkan Kakak Dek Pramitasari untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Halo Kak. Halo. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih Kak? Sehat.
Andin gimana kabarnya? Baik Kak, baik banget. Oke, suara saya cukup ya? Cukup kedengaran ya? Panggil Kamita aja kali ya? Ya. Oke, kalau begitu. Boleh langsung kita masuk saja kepada pemaparan materi mengenai Heal the Insecurity. Untuk itu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Andin. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan suara saya cukup kedengaran ya di sana. Mohon maaf kalau ada background musik atau apapun di belakang. Mudah-mudahan tetap terkonek suara saya dengan teman-teman pada pagi hari ini ya. Oke, halo juga semuanya ya teman-teman. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah video yang pagi ini kita sama-sama simak gitu ya, jadi bahan diskusi kita. Lalu di sini kita tempatnya untuk sharing aja. Saya pun juga perlu belajar dari teman-teman gitu ya. Dan materi ini saya sadur dari berbagai macam referensi dan penelitian terakhir ya. Oke, saya mulai terlebih dahulu untuk share sebuah video. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa. Tapi, banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan. Serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Oke, lumayan ya video pengantarnya udah kayak menjadikan kita bahan diskusi pada pagi hari ini. Oke, saya akan share sebuah materinya. Oke, sebelum saya share materinya, biar kita ada connect-nya teman-teman ya. Boleh dong, saya pengen tahu teman-teman saat ini dari jurusan apa dan semester berapa saat ini. Boleh tolong tulis di komen ya, di chat ya. Saya pengen tahu nih teman-teman tuh dari jurusan apa sama udah semester berapa sih sekarang? Oke, ada dari jurusan komunikasi, semester 6, akuntansi semester 4, bahasa Inggris semester 4, teknik informatika semester 4, sastra Jepang
Semester 8. Oke, hubungan internasional semester 4. Waduh, cakep-cakep nih dari berbagai macam lintasan ya. Oke, teman-teman. Berikutnya nih pertanyaan berikutnya ya. Boleh tahukah teman-teman itu insecure akan hal apa? Yuk tulis di komen sebanyak mungkin. Oh, oke. Yuk teman-teman, saya pengen tahu nih, teman-teman tuh insecure akan hal apa sih teman-teman di sebagai mahasiswa ini saya insecure apa? Aduh, saya pengen tahu banget nih, karena kan banyak ya insecure jenisnya itu apa aja gitu ya, dan tiap orang pasti saya yakin beda-beda banget nih insecure-nya. Yuk ditulis di komen, saya pengen tahu. Oke, insecure-nya teman-teman ini ada yang mengatakan fisik ya, ada pencapaian atau prestasi teman-teman, penampilan, oke, belum lulus kuliah gitu ya. Lalu, oke, good, makasih teman-teman ya. Oke, saya yakin teman-teman tuh pasti udah banyak mencari tahu gitu ya tentang tema insecure ini gitu. Ini mungkin merefresh teman-teman yang udah mencari ataupun yang lagi berproses atau yang belum gitu ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan teman-teman gitu. Sudah jelas di layar? Sudah ya? Oke. Di sini ada dua kubu ya. Mudah-mudahan dari materi pagi ini dari kita insecure menjadi secure pribadi. Oke, topik bahasan kita pada pagi hari ini gitu ya. Saya akan bahas tentang definisi, tentang penyebabnya, jenis-jenis insecure, lalu ada coping atau cara penyelesaian konfliknya seperti apa yang sehat dan tepat gitu ya. Oke, definisi secara menurut Good Therapy gitu, insecure itu adalah kondisi seseorang merasa sangat tidak percaya diri dalam segala aspek kehidupannya. Waduh, bahaya nih. Lalu menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang itu nggak merasa aman. Menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang mengancam, berbahaya, dan egois sama kita. Gitu. Lalu penyebabnya, kenapa ya? Kok ada tema ini di dunia ini dan kenapa kita mengalaminya gitu ya? Yang pertama, umumnya kita itu merasakan kegagalan, penolakan yang lahir pertama kali dari lingkungan keluarga, baru lingkungan di luar keluarga, pertemanan, tempat kuliah, tempat kerja gitu. Lalu yang berikutnya adalah mengalami kecemasan sosial. Nah, ini pun banyak banget dia cemasnya berbagai macam faktor gitu ya. Entah itu kecemasan sosial disebabkan oleh karena dia dapat bullying, dia dibanding-bandingkan, ataupun diri membandingkan ke orang lain. Lalu didorong oleh perfeksionisme. Pengen dapat nilai 100, harus dapat A, harus bagus, harus perfect. Dengan motif yang beraneka ragam. Nah, insecure ini juga bisa disebabkan karena trauma psikis. Karena merasa bersalah, malu. Mungkin ini dipermalukan depan umum. Atau merasa rendah diri karena aku tuh punya banyak kekurangan. Aku nggak ada spesialnya di dalam hidup aku gitu dibandingin teman-temanku yang lain gitu ya. Oke, nah ini jenis-jenis insecure gitu ya. Insecure itu ada 5 jenis. Yang pertama berkaitan dengan relasi. Siapa di sini udah punya pacar? Ayo. Biasanya nih kurang percaya sama pacarnya. Atau ketika kerja kelompok kurang percaya nih sama temennya.
temannya, nggak yakin nih temannya bisa ngerjain tugas dengan baik nih. Lalu meragukan apa yang dikatakan orang lain gitu ya. Saya nggak percaya nih dengan orang ini karena mungkin dia banyak bohongnya segala macam gitu ya. Lalu berkaitan dengan sosial, kurangnya percaya diri terhadap kemampuan. Jadi dari diri kita ke orang lain, ke lingkungan maksudnya ya. Lalu cemas terhadap masa depan. Tadi ini disebutin di chat juga. Terus mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi entah kita dapat kata-kata menyakitkan dari luar atau kita yang memberikan kata-kata menyakitkan ke orang lain. Lalu body image yang tadi ngomong fisik, penampilan, entah kurus, pendek, gendut, tinggi, atau apalah segala macam gitu ya. Lalu ada job, terkait pekerjaan, terkait prestasi di sini teman-teman. Lalu ada basic needs. Sebelum job itu juga ada berkaitan dengan performance itu maksudnya kinerjanya teman-teman di dalam perusahaan ketika bekerja gitu atau ketika teman-teman lagi ngikutin organisasi mahasiswa gitu ya itu terkait kinerja saya di dalam tim itu gimana ya, bagus atau enggak ya, ada nilai tambah nggak ya, kehadiran saya ngebantu nggak ya gitu. Terus habis itu prestasi, saya bagus nggak sih di prestasi dalam bidang yang saya kerjakan saat ini gitu. Lalu ada basic need. Nah, basic need ini itu berkaitan dengan saya sudah amankah untuk kebutuhan makan minum saya, tempat tinggal saya, kesehatan saya. Saya insecure atau udah secure nih. Tuh. Sampai di sini dulu gitu ya teman-teman. Kalau saat ini teman-teman lagi megang catatan, buku catatan gitu ya, atau notes gitu di handphone, saya minta dong teman-teman melis 5 type insecurity ini, coba di breakdown pelan-pelan, bertahap aja gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman list nih, relasi ini nggak hanya terkait dengan pacar gitu ya, relasi ini juga berkaitan dengan keluarga, dengan teman, rekan kerja, bisa pacar juga kalau memang udah punya pacar gitu ya. Lalu secara sosial nih, sosial di lingkungan saya di kampus gitu ya, saya aman gak sih gitu ya, saya bisa gak sih connect sama orang. Lalu body image, penampilan saya. Nah, penampilan ini boleh dispesifikin nggak teman-teman, penampilan yang teman-teman maksud itu apa, misalnya kayak bentuk fisik atau warna kulit, atau mohon maaf ada yang difabel gitu ya, atau ada yang luka, ada yang jerawatan, itu buat saya itu nggak nyaman gitu body image. Terus kalau nomor 4 ini, kalau teman-teman belum bekerja, nggak di skip aja gitu ya, tapi ini bisa dijadiin organisasi. Saya di organisasi itu nyaman nggak sih gitu, merasa lelah nggak sih ngejalanin organisasi. Lalu yang terakhir basic need, teman-teman kalau ada yang ngekos gitu ya atau tinggal sama orang tua, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, ini udah bagus belum? Udah secure belum? Atau jangan-jangan saya makan, belum tentu saya makan seharian. Makan, oh saya makannya aman kok. Kesehatan saya banyak kurang tidur, atau banyak begadang, atau kesehatan saya masih bagus kok sejauh ini. Nah, coba teman-teman list 5 type insecurity ini. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, silakan. Semakin teman-teman detail dengan list detail ya, itu semakin bagus teman-teman mengenali diri teman-teman. Karena yang tahu diri kita itu adalah kita, bukan orang lain. Gitu.
Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Oke, nah tadi tuh saya sempat mention gitu ya di awal tentang seorang psikolog Abraham Maslow. Teman-teman pasti udah tahu nih tentang 5 kebutuhan dasar manusia gitu ya, atau basic need gitu. Ada psychological needs atau biological, ada safety needs, kebutuhan akan aman, ada social need, kasih sayang, ada esteem, itu penghargaan, apresiasi, lalu ada self aktualisasi diri ya. Tapi semakin bergesernya zaman gitu ya, ada berapa adjustment, ada berapa perubahan dari 5 menjadi 7 jenis. Nih, makanya tadi yang jenis-jenis insecurity ini saya kaitin ke teori Abraham Maslow yang basic need ini. Di mana teman-teman yang tadi ada basic needs, insecurity itu berkaitan dengan biological atau psychological needs. Terkait makan, minum, habis itu kesehatan gitu ya. Ada safety needs gitu ya. Terkait dengan keamanan. Saya aman gak sih tinggal dengan orang tua? Saya aman gak sih tinggal di kosan? Lalu ada belongingness and loveness gitu ya. Itu dulunya adalah sebutannya social need, sekarang disebutnya belongingness and loveness. Love needs gitu ya, terkait dengan relasi percintaan, teamwork, afeksi, relasi kita dengan keluarga gitu ya. Apakah banyak orang yang keluarganya tuh yang utuh tapi tidak utuh secara emosional, tidak aman secara emosional karena dapat kekerasan fisik, kekerasan verbal, dilecehkan, direndahkan gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan self esteem atau penghargaan apresiasi kita nggak dapat. Kita kurang, merasa nggak dihargain. Ini yang memperparah kita menjadi insecure. Karena nggak ada penghargaan, nggak ada apresiasi, nggak ada ucapan terima kasih dari orang lain. Gitu. Lalu berikutnya itu adalah terkait cognitiveness atau kecerdasan. Nah, banyak kita itu suka menyerap berbagai macam informasi tanpa kita pilih-pilih, gitu ya. Entah dari media sosial, entah dari buku, gitu ya. Yang akhirnya menjadi kita tuh bias atau overlook information, itu. Makanya ketika kita mau belajar sesuatu, gitu ya, coba kita fokusin di satu hal, gitu ya. Jangan multitasking. Karena multitasking ini yang membuat kita tuh nggak fokus sama diri kita dan sama apa yang kita kerjakan. Terganggu dengan handphone, dengan musik, dan segala macam. Gitu. Akhirnya lama-lama membuat kita tuh jadi gampang lupa, nggak fokus, capek, gitu ya, ruwet pemikirannya. Lalu ada berkaitan dengan aesthetic needs. Ini yang tadi terkait dengan penampilan fisik gitu ya. Saya cantik nggak ya? Saya banyak jerawat nih gitu. Aduh, hidung saya pesek nih gitu ya. Aduh, harusnya saya punya hidung mancung gitu ya. Atau warna kulit saya hitam, saya maunya putih gitu. Baru yang terakhir terkait dengan aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri ini, apakah saya bisa menjadi influence bagi orang lain. Nah, itu yang paling terakhir gitu teman-teman. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya, bisa di-cut gitu ya sayangnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan lanjut gitu ya. Lalu, gimana sih cara kita menyelesaikan konflik kita terhadap insecure? Sebelum saya bahas berikutnya, teman-teman saya minta tolong tulis di chat. Sampai sejauh ini, saya pengen tahu dong cara teman-teman mengatasi insecure teman-teman tuh kayak apa sih? Boleh tulis di kolom di chat teman-teman untuk mengatasi insecure teman-teman nih kayak gimana sih? Saya pengen tahu gitu. Misalnya yang penampilan merasa fisiknya kurang gitu ya. Cara teman-teman ngatasin itu seperti apa? Penampilan. Saya iri sama prestasi teman-teman. Terus cara teman-teman sejauh ini untuk bisa ngejar prestasi sama kayak orang yang teman-teman iri tuh kayak gimana sih? Saya pengen tahu, tolong tulis di chat ya.
Ayo, apalagi teman-teman, saya pengen tahu gitu. Di sini nggak ada yang benar atau yang salah ya teman-teman ya. Cara penyelesaiannya teman-teman menghadapi insecure ini. Oke, saya sambil saya nunggu teman-teman ya nulis di chat, saya izin bacakan ya. Dari Wafik, mencoba percaya diri kalau masuk penampilan biasanya pakai masker. Oke. Dari Dea, cara ngatasinnya kalau dari fisik itu aku suka makeup buat nutupin kekurangan gitu, sama pakai masker. Oke. Dari Dianto, caranya adalah bodoh amat dan terus menjalani hari. Oke, dan tentu saja mendalami ilmu yang baru. Oke, dari Alivia, sorry. Positive thinking. Bahwa insecure yang aku rasain itu wajar. Oke. Anissa, suka nonton video yang bangun diri aku biar lebih baik dan gak mau bikin masalah di hadapan orang. Oke. Dia lagi suka bilang orang gak terlalu peduli itu kok. Kamu gak sejelek itu buat nenangin diri. Oke. Dari Titi, tutup pintu setiap hari, tutup tidak mematikan lampu dan mencoba buka laptop walaupun kadang tidak ada inspirasi yang ada ditulis. Oke. Evi, kalau aku insecure-nya sama orang yang smart dan public speaking-nya bagus. Terus cara berusaha mengatasinya adalah lebih baik public speaking-nya. Kedepannya oke, dari Rahmawati. Ngatasin rasa insecure soal fisik, mulai rutin pakai skincare, coba-coba gerakan workout yang simpel di rumah, lalu belajar makeup, meyakinkan diri, udah melakukan usaha yang terbaik gitu ya. Lalu misal lagi gitu ya, selalu yakin aku punya kelebihan yang dimiliki orang lain, yang nggak dimiliki oleh orang lain. Oke, baik. Teman-teman, di sini strategi coping atau penyelesaian konflik gitu ya, penyelesaian masalah, ini kita bisa sambil latihan gitu ya. Yang pertama, cara yang pertama itu adalah kenapa sih kita merasa insecure. Jadi kenali dulu alasan kita, kenapa kita insecure. Yang tadi, saya fisik saya kurang. Kenapa fisik saya kurang? Apa yang membuat saya itu tidak bisa menerima fisik saya yang kurang ini? Atau prestasi orang, apa yang membuat saya tidak bisa mengejar prestasinya dia? Gitu ya, kenali alasan kamu, kenali motif di baliknya. Lalu, yang kedua, jangan biarkan kegagalan menentukan siapa dirimu. Contohnya, ya kan kamu jelek. Oh iya, saya terima saya jelek. Kita sesuai dengan penglihatan orang. Nah, itu yang kita udah merasa insecure, merasa rendah diri, ditambah dengan ucapan orang, makinlah kita insecure, makin nambah tuh. Lalu, yang ketiga, cara yang paling bisa ngebantu adalah memberikan kata-kata baik. Kamu sudah bagus dalam mengerjakan pekerjaan ini. Kamu udah sebisa mungkin berusaha sebaik mungkin mengeluarkan kemampuan kamu, dan sebagainya. Lalu, yang keempat adalah jadilah tegas dan berani. Tegasnya itu adalah gini, saya tahu kok, saya jerawatan gitu ya, tapi saya berani keluar tanpa makeup. Karena kenapa? Karena saya belajar menerima jerawat yang ada di badan saya. Mungkin balik lagi ke nomor satu, cari tahu alasannya kenapa. Apakah karena saya ada gen atau pola makan, stres dan segala macam. Makanya karena saya berani mengakui saya punya jerawat dan saya tidak nutupi, saya berani melangkah ke depan untuk melakukan treatmentnya. Gitu. Yang kelima, konsisten. Ketika teman-teman mencoba melakukan merubah mindset, merubah perilaku teman-teman untuk dari insecure menjadi secure, latihanlah dengan disiplin dan konsisten. Jangan ketika ada masalah baru kita
Halo Kamita. Di sini nge-lag ya Kamitanya teman-teman. Oke. Sambil nunggu Kamitanya stabil lagi nih ya sinyalnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman. Kalian kan insecure nih ya. Biasanya tuh hal-hal yang bikin insecure tuh apa aja gitu. Kan tadi udah disebutin juga tuh ada yang fisik, ada yang pencapaian orang gitu ya. Kita macam-macam juga ya teman-teman di sini ya. Oke. Kita mau main games gak nih teman-teman nih? Kalau mau main games boleh on cam dulu. Kayak misalnya Kak Dea boleh on cam. Lalu Kak Anissa silakan on cam. Yuk, boleh kalau main games. Aduh, kata-kata Kadianto Dwi, insecure yang saya alami itu banyak banget. Aduh, banyaknya tuh apa aja nih Kak? Sebanyak itu gitu ya. Kira-kira apa aja tuh? Kalau kita boleh tahu. Fisika? Pencapaian kah? Bener Kak, banyak banget karena diri saya semuanya adalah kekurangan. Gak boleh gitu dong Kak Dea. Tetap harus bersyukur lah ya. Dan tetap harus pede. Jangan diri saya semuanya adalah kekurangan. Jangan. Kamita udah ada di room lagi ya? Udah. Sorry, karena jaringan. Mohon maaf, langsung lempar. Lanjut aja. Oke, saya lanjutin ya teman-teman ya. Oke, tadi itu saya berbicara tentang kita coping yang pertama gitu ya. Kenali alasan kamu merasa insecure. Yang tadi, mengapa kamu merasa tidak nyaman sama diri kamu sendiri, lalu mengapa kamu merasa rendah diri, lalu mengapa kamu merasa iri ketika melihat teman yang udah mencapai impiannya. Kamitanya nge-lag lagi ya? Oke. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang langsung mau nanya, gitu, takutnya lupa-lupa gitu ya, nanti boleh langsung aja di kolom chat ya. Ya nanti aku bacain. Pekerjaan ya, boleh langsung aja buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain sekarang bisa, biar nanti langsung aku bacain. Aduh, mohon maaf ya, ini jaringan nggak berbahagia sekali pagi ini. Ya nggak apa-apa, silakan Kak. Oke, ini langsung lanjut, masih tetap lanjut atau gimana ini, Andin? Boleh lanjut dulu aja Kak. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi itu yang dikit lagi kok teman-teman ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup gitu. Oke. Ya, saya akan pindah yang kedua. Coping jangan biarkan dirimu gagal gitu ya. Jadi menurut James Messina dari Healthfully itu ya, kamu harus melepaskan diri dari cangkang rasa sakit yang kamu ciptakan sendiri maupun orang lain gitu ya. Contohnya kayak pikiran-pikirannya aku gagal, aku merasa tertinggal, aku merasa kurang, dan berbagai macam perasaan negatif yang kamu rasakan. Lalu berikutnya, berikan affirmation atau kata-kata baik kepada diri kamu di layar sebelah kiri gitu ya. Yang sebelah kanan, sebelah kiri, itu ada 11 affirmation untuk insecurity. Jadi kamu boleh, teman-teman ini
1-11 ini diucapkan setiap hari. Misalnya hari ini, I'm whole and complete gitu ya. Saya penuh dan saya cukup percaya diri pada hari ini. Besoknya saya memilih untuk semangat. Tidak apa-apa hari buruk terjadi hari ini, tapi saya tetap semangat, saya tidak nyerah. Besoknya apalagi afirmasinya. Jadi satu hari itu satu affirmation gitu. Lalu berikutnya, kayak is okay to be not okay, semua orang punya waktunya masing-masing, sabar, tetap semangat, dan lain-lain gitu ya. Carilah kata-kata affirmation yang teman-teman bagus untuk diri teman-teman. Lalu ini slide saya terakhir gitu ya. Insecure people biasanya, mohon maaf nih kalau teman-teman tersinggung gitu ya, mereka pengen dapat perhatian. Biasanya juga berpura-pura menjadi perfect. Tapi kalau orang yang secure gitu ya, dia umumnya respect kepada siapapun. Apresiasi ketika orang lain bahagia, dia ikutan bahagia. Bukan, dia sih bahagia, aku nggak bahagia. Jangan kayak gitu. Memanusiakan manusia. Tidak diskriminasi gitu ya. Nah, di sini cara melawan insecurity sebelah kanan ini banyak teman-teman bisa banget baca gitu ya. Atau boleh screenshot gitu ya, boleh foto 2 picture ini gitu. Karena ini ngebantu banget untuk reminder buat diri sendiri gitu. Oke, dari saya cukup untuk materinya. Sekarang let's discussion. Oke, baik nih teman-teman. Gimana nih, udah mulai tercerahkan nggak kira-kira sama materi yang udah disampaikan sama kami tadi? Buat janji kita di awal, kan sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang mau raise hand boleh, tinggal raise hand aja langsung, atau misalnya tulis di kolom chat, nanti saya yang bacakan pertanyaannya gitu ya. Diinformasikan kembali pada teman-teman kalau akan ada banyak door prize, ada voucher konseling dari Yayasan Cintai Diri Indonesia senilai 50.000 untuk 4 orang ya. Lalu juga ada 4 buah kerudung dari WL Shop, ada juga 5 jus gratis dari Seliter Dago ya, tempatnya nih di Dago gitu. Ada juga 5 voucher belanja senilai 25.000 dari Hijab Story Dago. Lalu ada 3 voucher belanja senilai 30.000 dari Pinsa, dan yang terakhir ada 2 voucher belanja kue dari Cookies Dessert senilai 25.000. Nah, teman-teman yang boleh bertanya langsung aja ya. Banyak banget ya ini ya. Oke, kita bacakan dari yang atas. Mungkin Kak Mita juga boleh sambil ngecek-ngecek ya. Nah, ada dari Wafik Laura nih, Kak. Oke, Andin boleh tolong dulu ya. Oke, izin bertanya nih Kak. Nama saya Wafik dari jurusan HI. Ingin bertanya, jujur saya orangnya gampang banget insecure. Entah itu penampilan atau pencapaian seseorang. Terus atau pencapaian aku sendiri yang tidak mampu seperti mereka gitu. Nah, hal tersebut biasanya bikin aku overthinking yang berlebihan. Untuk cara mengatasinya, biasanya nonton YouTube tentang masalah penanganan insecure agar lebih baik. Namun tetap saja sangat sulit untuk self love. Sedangkan saya tahu hal yang membuat kamu merasa baik itu kita harus bisa self love. Mungkin Kak, cara apa nih yang benar-benar ampuh gitu agar bisa self love? Cara ampuh agar bisa self love Kak? Mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya. Oke. Thank you Andin, thank you untuk Wafik Laura yang udah bertanya gitu ya. Sejujurnya sebelum kita move untuk mencari sesuatu gitu ya, sebenarnya itu pertama kali adalah kita mengakui dulu saya ada insecure. Mengakui insecure di bidang apa? Yang tadi yang 5 insecurity itu, saya misalnya insecure sama penampilan fisik saya. Itu dulu saya mengakui.
Penampilan fisiknya apa? Saya jerawatan, saya pendek, atau apa? Itu diakuin dulu. Lalu ketika kamu sudah mengakui, kamu belajar menerimanya. Jadi ada tahapannya, nggak bisa langsung jumping kayak gitu, nggak bisa. Jadi ketika kamu udah menerima, tahu nih saya ada kekurangan di bagian ini, baru actionnya apa, nextnya apa. Yang tadi, saya nonton YouTube tentang caranya nerima insecure, atau saya buat journaling, insecure saya kenapa, list nih insecure-nya, hari ini saya insecure-nya kenapa. Atau bisa juga dikenalin efeknya apa. Yang tadi jadinya saya overthinking nih, gitu ya. Overthinkingnya ini kenapa? Dicari tahu lagi, gitu loh. Ibaratnya kayak ada pertanyaan, jawab lagi. Ada jawaban, ditanya lagi. Sampai mentok. Tapi nggak perlu banyak-banyak. Cukup 3 kali aja. Misalnya, saya insecure sama fisik saya. Di mana? Oh, muka saya. Kenapa muka kamu? Jerawatan. Efeknya kenapa? Saya malu di depan umum karena muka saya jerawatan, sehingga itu membuat saya kurang percaya diri. Karena orang-orang akan fokus sama jerawat saya. Yang mana orang akan fokus sama kesalahan kita, bukan sama sehingga cara untuk mengatasinya nih adalah saya tahu nih jerawat di muka gitu ya, itu karena saya ada hormon orang tua saya. Lalu karena saya suka makan makanan yang gak sehat, otomatis cara yang berikutnya adalah saya akan mengurangi makan makanan yang tidak sehat supaya penampilan saya nanti ketika saya ketemu orang cantik, nggak ada jerawat atau berkuranglah jerawatnya gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya Wafiknya, nggak bisa kamu langsung jumping, aku merasa insecure, aku langsung nonton YouTube, enggak. Itu namanya kamu ibaratnya itu kayak ada 4 pintu gitu ya. Kamu langsung dari pintu 1 ke pintu 4. Padahal ada pintu 2, pintu 3 yang harus kamu lalui. Kayak gitu. Dan ketika kamu misalnya nih nonton YouTube tentang inspirasi atau menggugah kamu untuk semangat untuk bangkit gitu ya, tolong lakukan itu secara konsisten. Nggak perlu lama-lama. Cukup 5 menit aja setiap bangun pagi atau setiap sebelum kamu mulai beraktivitas. Sebelum mulai kuliah misalnya, atau ketika malam hari ketika kamu pulang dari kuliah gitu ya, itu bisa juga kamu lakukan. Kayak ibaratnya tuh kayak kita jangan numpuk sampah batin kita yang kita dapat dari luar gitu ya, numpuk akhirnya meledak. Stres juga bisa mengakibatkan penampilan fisik kita jadi nggak gitu ya. Mudah-mudahan ini kejawab sama Wafik Laura gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Andin. Oke, ada dari Dea. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf gak bisa on cam. Oke. Kak, saya terlahir sedikit berbeda dari orang-orang lain. Hal ini berpengaruh pada cara saya bersosialisasi. Saya kadang tidak mau bertemu orang baru karena takut diejek. Bahkan hal ini sangat berpengaruh juga dengan keseharian saya. Saya tidak bisa menerima diri saya sendiri hampir seumur hidup saya dan tidak pernah merasa cukup. Gimana sih Kak cara buat meyakinin bahwa kita worth it dan enough dan menerima diri sendiri karena sangat susah, dan apakah ini termasuk gangguan mental juga Kak? Boleh langsung jawab Kak. Oke. Untuk Dea, saya mohon maaf ya, saya ini nggak tahu tepat atau tidak jawabannya gitu ya. Yang berbeda, terlahir berbeda itu maksudnya apa? Apakah fisik saya difabel, pendek, atau ada gangguan psikologis, mohon maaf, autis gitu ya, atau adik-adik mungkin bisa diklarifikasi dulu sama Dea-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih karena kita ada fisik kita yang kekurangan gitu ya, teman-teman banyak banget di luar sana sebenarnya kaum difabel itu jauh lebih bagus kerjanya dibandingin kami yang lengkap gitu ya. Karena kenapa? Mereka usahanya 360 kali dari kami. Gitu. Mereka terlahir walaupun difabel tapi mereka punya karya yang luar biasa. Jadi kalau kamu merasa difabel secara fisik,
sisi baik apa yang dari diri kamu bisa kamu showing up, kasih tahu ke orang-orang. Misalnya, aku bagus banget dalam arts gitu ya, misalnya musik, melukis dan segala macam. Tolong itu publish di media sosial kamu. Apa namanya? Dengan kamu banyak berkarya gitu ya, orang tuh akan melihat kamu dari karyanya, bukan dari penampilan fisik. Justru akan diapresiasi gitu loh, bahwa walaupun kamu ada keterbatasan, tapi gila, karya kamu tuh luar biasa. Itu banyak banget teman-teman. Ada junior saya gitu ya, dia dari S1 Psikologi Pancasila Jakarta, dia difabel, dia duduk di kursi roda. Saya lupa dia punya penyakit apa, tapi dia terpaksa di kursi roda. Saat ini dia kuliah di Cina kalau nggak salah, itu ngambil S2, S3 dan jadi pembicara untuk kaum difabel dan maupun non kaum difabel. Dia banyak ngisi acara webinar, dia jadi coach, dia jadi mentor, dia banyak berkarya. Karena kenapa? Dia sudah belajar menerima kondisinya tadi, tapi dia fokus sama kemampuan kelebihannya dia. Itu salah satu caranya. Jadi jangan pernah takut, jangan merasa rendah diri, jangan merasa kekurangan ini membatasi kamu. Gitu. Dan apakah ini bisa menyebabkan gangguan mental? Bisa. Kalau misalnya kamu terus-terusan melabel diri kamu menjadi negatif. Gitu ya. Itu larinya bisa macam-macam diagnosanya gitu. Jadi kalau lebih baik kita mencegah daripada ngobatin. Jadi mulai detik ini stop melabel diri nggak baik gitu ya. Ayo kita fokus sama kemampuan kita. Kurang lebih itu deh ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, kita ke pertanyaan yang bawah dulu kali ya Kak, yang panjang nih dari Kak Dianto Dwi Rahmadi. Halo, saya Dianto Dwi Rahmadi. Saya ingin membagikan sedikit cerita. Akhir-akhir ini, media sosial Instagram saya dipenuhi dengan postingan teman-teman yang sudah mencapai kesuksesan. Dan dengan maraknya fenomena tersebut, saya jadi merasa insecure. Nah, dengan permasalahan yang saya alami tadi, apakah ada tanggapan dari narasumber dan apakah ada tips and trik yang berguna agar saya bisa keluar dari zona insecure? Lalu, jika saya mendapatkan situasi yang tidak menguntungkan saya, katakanlah saya ikut acara alumni SD sampai SMA, tiba-tiba malah ada ajang pamer pencapaian, sementara saya sendiri belum ada pencapaian apa-apa selain lulus kuliah. Lalu apa yang saya harus lakukan dari segi perspektif psikologi nih Kak? Boleh langsung jawab aja. Oke, terima kasih untuk Kak Dianto gitu ya. Jadi gini, memang di ajang reuni itu nggak nyaman gitu ya, tapi memang di ajang reuni itu justru gini loh, kita banyak, kalau saya melihat dari sisi sudut pandang lain gitu ya, ajang kita reunian, ketika mereka pamer sesuatu segala macam, oke, dia sukses karena bisa punya mobil. Pernah nggak kita nanya gimana kan cara kamu bisa sampai bisa beli mobil ini? Atau kamu dapat beasiswa, aku beasiswa nih di luar negeri. Yang kalau kita punya mindset, belajar untuk merubah mindset kita gitu dah, boleh tahu nggak sih kamu cara dapat beasiswa ini kayak gimana sih? Atau cara dapat kerja ini kayak gimana sih? Jadi kita tuh nanya ke mereka yang sukses, bukan berarti kita rendah diri, enggak. Tapi justru kita belajar dari orang-orang seperti itu. Karena kenapa? Biasanya nih orang yang suka pamer, mereka tuh lupa bahwa mereka posisinya nanti bisa turun lagi ke bawah. Jadi ibaratnya tuh kayak orang yang pamer, sombong, lupa sama dirinya, lupa sama pencapaian prosesnya seperti apa. Di saat itulah momen kita belajar, cari tahu, mumpung dia lagi di atas, gimana caranya, step-stepnya, langkah-langkahnya, tips and triknya yang dia usahakan itu seperti apa sih. Dari situ kita belajar. Gitu. Jadi Dianto pelan-pelan reframe pola pikir kamu gitu ya. Teman-teman kita sukses, capai ini, yang ada di tanam benak pikiran kita adalah gimana cara mereka bisa sukses ya. Aku pengen tahu dong caranya. Aku pengen belajar. Bodoh amat aku dianggap kamu nggak bisa apa-apa, kamu belum sukses, nggak apa-apa. Semakin orang menghina kamu, di saat itulah mereka membuka peluang untuk jatuh ke bawah.
sedangkan kamu berpeluang untuk maju ke atas. Karena kenapa? Karena kamu mencuri ilmu mereka. Gitu. Itu tips dari saya, gitu ya. Makanya saya suka banget nonton influencer gitu ya. Kayak mau di Ayunda, Putri Tanjung dan segala macam gitu ya. Saya justru belajar dari mereka-mereka gimana sih cara mereka melewati hidup, mencapai kesuksesannya mereka. Gitu. Itu yang saya pelajarin gitu. Lalu Baik. kalau bentar, kalau misalnya saya nggak tahu, Dianto kemarin ikutan webinar saya nggak yang tentang self development, minat dan bakat gitu ya, karena di situ tuh saya memberikan tips and trick gimana caranya kamu tuh mengembangkan minat dan bakat yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kapabilitas kamu gitu. Simpelnya adalah gini, kalau kamu merasa saya hanya baru lulus gitu ya dan belum punya skill apa-apa, cari tahu skill apa yang pengen kamu pelajarin dan kamu pengen kerja di perusahaan apa. Kejar itu kompetensinya, kejar kriterianya apa sih yang dibutuhkan. Misalnya, harus bisa public speaking, saya harus belajar public speaking. Saya nggak, misalnya digital savvy, saya harus digital savvy, kayak gitu. Oke, Andin berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, ada yang mau raise hand, teman-teman? Kak Titik dulu boleh kali ya? Oke, silakan. Kamita, makasih. Tadi ada jawaban yang soal apa tuh insecure karena prestasi ya Kak ya. Mau tanya nih, tadi kan itu soal Kamita sendiri belajar dari Putri Tanjung, kemudian juga siapa mau di Ayunda. Nah, pertanyaan saya nih, kadang-kadang saya juga merasa insecure-nya begitu. Mereka prestasi background. Kita bicara background. Mereka dikuliahkan, disekolahkan dari sekolah yang benar-benar keren dari awalnya, mungkin dari TK-nya, SD, SMP, SMA, kemudian juga kampusnya juga di luar negeri. Sedangkan kita misalnya nih hanya di SD negeri biasa, kemudian SMP negeri biasa, kemudian SMA negeri atau mungkin swasta bahkan, kemudian kampusnya juga mungkin swasta atau mungkin yang tidak terkenal misal. Nah, itu kan membuat kita menjadi insecure dan melihat mereka yang pencapaiannya bagus, itu bagaimana nih kita mencuri ilmunya itu seperti apa, tipe yang seperti apa gitu loh Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Titi pertanyaannya gitu ya. Gini, saya itu selain sebagai seorang psikolog, saya sebagai seorang rekruter gitu ya. Dimana saya banyak banget terima lulusan luar negeri. Sayangnya apa? Lulusan luar negeri dan mohon maaf karena dari keluarga berada gitu ya, sehingga mereka mentang-mentang menginjak kita. Attitude-nya nggak ada. Sayangnya, akhirnya kita tolak. Walaupun kamu dari keluarga bagus, berada, kamu punya kuliah di luar negeri, tapi mohon maaf, ada attitude-nya. Merasa kayak kamu raja atau pangeran, sehingga kita harus melayani. Enggak. Ketika kamu kerja di manapun, di luar negeri atau di Indonesia, yang pertama kali adalah attitude-nya. Yang kedua, baru skill-nya. Walaupun kamu tidak dari kampus bagus atau enggak, tapi ketika kamu terus-terusan melahirkan sebuah karya, kamu akan dikenal kok. Gitu. Jadi memang kita itu memang melihat dari kampus, dari jurusan, dan dari akreditasinya. Memang, betul gitu ya. Tapi, aku tahu nih kampus aku tuh akreditasinya nggak bagus, pelajarannya nggak sesuai dengan kompetensi di dunia kerja gitu ya, kompetensi di dunia yang diminta saat ini gitu ya. Kalau kayak gitu, pola pikir yang perlu kamu terapkan adalah, ini balik lagi kemarin di self development minat bakat saya jelaskan, 5 tahun lagi, kira-kira kebutuhan skill apa sih yang dibutuhkan? Kalau misalnya nih, kamu sebagai pengajar gitu ya, kamu rencanain ngajar gitu, 5 tahun lagi, sebagai seorang guru, skill apa yang dibutuhkan? 10 tahun lagi, kira-kira skill apa yang dibutuhkan? Jadi teman-teman tuh jangan lihatnya tuh saat ini, yang sukses ini, tapi lihatnya tuh 5-10 tahun lagi. Skill apa yang dibutuhkan? Jangan-jangan nih, bidang kayak saya nih, psikologi gitu ya, mungkin masih ada. Atau misalnya nih, teller gitu ya, kalau teman-teman suka nabung ke bank gitu ya, teman-teman mungkin nggak bisa nabung
lewat telepon lagi, tapi lewat mesin. Nah, berarti kan itu udah pindah ke digital savvy. Saya digital savvy nggak sih? Gitu. Jadi teman-teman harus melihat 5-10 tahun lagi, itu skill apa yang dibutuhkan, itu justru yang dikejar, bukan capaian orang-orang yang saat ini lagi bagus. Gitu. Itu cara kerjanya mereka, saya lihat seperti itu, dan itu yang saya terapkan ke diri saya. Jadi ketika saya baru kerja gitu ya, di umur 25 tahun gitu ya, itu yang saya kejar adalah waktu di 1 tahun pertama saya hajar webinar apapun, di 5 tahun itu saya benar-benar mencari skill-skill, mengabsorb sana sini, oh ternyata skill ini yang dibutuhkan. Profesional, maksudnya ada yang harus skill yang general sama skill yang spesifik atau profesional. Dua-dua itu saya kejar, dan akhirnya saya, ini mungkin agak menyombongkan. Jadi beberapa ketika saya lamar di perusahaan, mereka nggak sanggup bayar saya karena saya terlalu overqualified. Karena saya ngejar 5 tahun itu skill apa yang dibutuhkan, di mana orang-orang tuh baru meranjak, saya udah jadi nih, gitu. Mudah-mudahan itu kejawab ya Titi ya. Ya, terima kasih Kamita, jawabannya bagus. Baik, untuk yang raisen selanjutnya ada Febiana Andriano, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi, Kak Adik dan semuanya. Izin bertanya, sebenarnya ini lebih ke lebih ke pengalaman pribadi aja sih. Kayak sebenarnya di lingkungan saya sendiri itu banyak juga yang bahkan teman-teman terdekat saya sendiri itu sering banget merasa insecure dan lain-lain. Dan apabila ngomongin masalah mental health, teman-teman saya juga kayak banyak banget yang memiliki masalah mental health gitu. Nah, saya sendiri juga tentu aja pernah juga ngerasa insecure dan lain-lain. Tapi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kalau misalkan saya di posisi sebagai teman saya nih yang curhat ke saya masalah insecurity ataupun mental health, apa sih yang bisa saya bantu atau bisa saya lakuin untuk ngebantu mereka, at least bisa ngebantu mereka, menenangkan mereka gitu loh dengan permasalahan tersebut gitu. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kalau Mita, maaf masih di mute. Oh, oke, sorry. Oke, Febiana, mudah-mudahan suara saya oke ya. Oke, gini. Kan kamu sendiri tadi bilang kamu insecure. Terus kamu berada di lingkungan insecure, gitu ya. Karena, kenapa kamu belum bisa keluar? Karena kamu berada di cangkang insecure. Kamu, lingkungan kamu tuh insecure, ya, atau ibaratnya jadi toxic gitu. Jadi, jadi itu yang membuat kamu tuh susah untuk keluar dari cangkangnya. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu fokus ke diri kamu dulu. Kalau kamu nggak siap dengerin cerita teman, kamu boleh mengatakan bahwa aku belum siap dengar cerita kamu. Aku minta maaf banget kalau kamu tersinggung gitu ya. Kalau kita nggak ready nolongin orang, jangan pernah kita nolongin. Karena itu yang akan menambah beban pikiran kita, nambah insecure-nya kita. Gitu, Febiana. Jadi kalau misalnya nih, kamu udah dalam kondisi baik-baik aja saat ini, kamu bisa mendengarkan curhatan teman-teman, kamu siap untuk memberikan solusi, silakan. Tips untuk ke orang teman-teman kamu yang merasa insecure tadi dengan cara-cara yang step-step tadi yang udah saya sempat sharing gitu ya, membantu mereka untuk mengakui diri mereka ada kekurangan, di insecure-nya apa, lalu bantu mereka untuk menerima kondisinya mereka, lalu kira-kira nih, tanya sama mereka, kalau kamu insecure A, kalau menurut kamu nih, caranya untuk supaya bisa mengurangi insecure A ini apa sih caranya? Kita bantu mereka untuk menggali insight-nya di dalam diri mereka. Karena kenapa gini, kalau kita terlalu banyak ngasih saran,
umumnya nggak dilakukan. Tapi ketika kita membangun insight-nya mereka, umumnya banyak dilakukan. Gitu. Sama action. Teori nasihat apapun yang diberikan, itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak ada action-nya. Gitu, Febiana. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan kamu ya, karena saya agak kurang jelas tadi sama pertanyaan kamu karena sinyal saya. Baik, sudah terjawab sih. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, teman-teman. Dari Tania Berliana Putri. Pagi Kak, mau nanya, saya merasa insecure di bidang sosial karena saya cemas dalam masa depan, Kak. Jadi teman-teman saya udah maju duluan, tapi saya masih di belakang dia. Jadi saya kurang pede setiap saya melihat pencapaian orang lain. Gimana sih Kak, biar gak mikirin hal-hal yang bikin minder? Kan tak boleh langsung jawab. Ya, oke. Thank you Tania untuk pertanyaannya. Ini mungkin berkaitan dengan ini ya, udah mencapai pekerjaan mungkin. Itukah Tania? Oke. Ya Kak, Cina. Oke, kalau berkaitan dengan pekerjaan, balik lagi gini Tania, apa sih yang menghambat kamu untuk maju? Misalnya, aku belum lulus, aku nggak ada skill, aku kurang skillnya dalam hal apa? Itu dispesifikan lagi, gitu ya. Jadi dengan kita tahu kekurangan kita jadi bisa menentukan step-stepnya. Lalu gini, orang lain itu sukses, mereka biasanya hanya menampilkan kesuksesan gimana step-stepnya. Jarang banget, karena kenapa? Mereka takut di-copy cara-cara mereka mencapai sesuatu. Gitu. Jadi, ya, kalau kamu cemas sama masa depan kamu, sekarang gini, ada nggak sih mentor atau coach atau siapapun gitu yang bisa ngebimbing kamu? Gitu. Kalau kamu ada orang yang bisa membimbing kamu gitu ya, mentor atau coach, coba diskusikan sama mereka, tanyakan sama mereka, atau ikutan kelas konseling karir juga bisa gitu ya, bahwa sebenarnya aku tuh bagusnya tuh karir di bidang apa sih, bekerja di bidang apa sih, sehingga aku nggak buang-buang waktu itu. Jadi melakukan konsultasi karir itu juga bagus, karena kita akan tahu nih, selain berkaitan dengan karir, juga perkembangan diri kita gitu, sehingga orang lain memang sih waktunya udah misalnya di umur 23 dia udah jadi udah staff nih, udah kerja di sebuah perusahaan. Umur 25 dia udah jadi manajer. Saya udah 25 masih jadi staff ya. Mungkin kamu di kerjaan tersebut udah overkompeten belum? Kalau udah overkompeten baru boleh pindah ke berikutnya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Taskia. Halo Kak, maaf sebelumnya mic saya dan cam saya error. Saya ingin nanya, apakah insecure dapat mempengaruhi kesehatan tubuh? Jika dapat mempengaruhi, kira-kira kenapa bisa mempengaruhi ya? Oke. Kan insecure itu ada di pola pikir. Jadi buat teman-teman, mental health sekarang ini itu pertama kali penyebabnya itu dari pikiran. Penyakit fisik yang rata-rata sekarang dialami seluruh dunia itu karena pikiran. Jadi kalau kita kurang mampu mengelola pikiran kita, itu tentunya berefek ke badan kita. Contohnya nih, ada insecure. Penyebab insecure-nya itu karena dia cemas berlebih. Cemas berlebihan akhirnya dia garuk-garuk badannya. Sehingga badannya itu menjadi luka. Dia larinya, cara coping-nya itu ke badan. Gitu. Terus habis itu insecure ini bisa membuat depresi nggak? Bisa. Membuat jadi cemas berlebihan, bisa banget. Efeknya ke tubuh. Biasanya nih, umumnya yang overthinking gitu ya, GERD, sesak nafas,
tegang, sulit fokus. Nah, itu pasti relate ke tubuh. Jadi, mau sampai kapan si efek yang tidak sehat ke tubuh kita? Hanya gara-gara kita insecure. Jadi kita perlu berteman sama pikiran. Jadi kalau saya itu belajar gini, untuk mengolah pikiran, saya biasanya tuh duduk hening. Duduk hening 5 menit setiap pagi sebelum berangkat beraktivitas gitu ya. Saya duduk hening untuk mengetahui pikiran saya saat ini tuh lagi mikirin apa sih. Ibaratnya tuh ya kayak teman-teman ke bioskop gitu ya. Teman-teman di bangku penonton itu udah di teman-teman. Di layar depan itu adalah pikiran teman-teman yang lagi bercerita. Jadi ibaratnya tuh dalam dudukan itu saya kayak bercermin. Melihat pikiran saya itu lagi ngomong apa sih. Lagi berhayal apa sih. Lagi membuat cerita apa sih. Setelah itu, oke, saya menerima apapun pemikiran saya, baik buruknya saya terima. Saya tidak akan menolak. Saya tidak akan menekan atau menyangkalnya. Saya terima begitu saja. Terima dengan tulus ikhlas, terima tanpa ada penghakiman sedikit pun. Ketika saya belajar menerima, saya lalu lakukan breathing exercise. Setelah itu, saya self affirmation. Oke, yang pemikiran tadi, biarlah pemikiran yang tadi. Pemikiran tadi udah lewat beberapa detik. Saya hidup di momen saat ini. Oleh karena itu, ke depannya, dari pagi sampai malam, saya berharap semoga saya bisa bekerja atau fokus dengan kuliah, fokus dalam menyelesaikan tugas apapun yang diberikan oleh siapapun. Jadi itu tahapan-tahapannya. Sehingga tubuh kamu tuh nggak merasa capek, tubuh kamu nggak jadi tegang, tubuh kamu justru menjadi lebih rileks. Ingat, latihan itu setiap hari, disiplin dan konsisten. Gitu jawabannya Taskia. Oke, ini teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, karena kita terbatas nih waktunya. Ada dari Carmela Yuliana. Nah, halo Kak, saya izin bertanya. Saya itu orangnya sedikit insecure dengan penampilan. Salah satunya anggota tubuh saya yang dimana nggak bisa diubah kondisinya. Seperti anggota tubuh itu jadi pusat perhatian orang. Yang membuat saya jadi nggak nyaman. Gimana sih Kak? Biar saya itu nggak perlu ngerasa kayak gini lagi. Oh, mungkin sama kali ya, seperti Kadea ya pertanyaannya. Oke, langsung dijawab aja, Kanita. Oke, ya Nela, sama seperti jawaban saya ke Dea gitu ya, mudah-mudahan itu ngebantu. Tapi gini loh, ketika kita udah bisa terima kondisi kita gitu ya, kita akan jadiin kondisi kita tuh pada akhirnya jokes gitu. Karena gini, saya tuh sering banget dibilang di kantor itu, ini anak TK dari mana sih? Karena saking mungil dan pendeknya saya di kantor gitu ya. Jadi ini anak TK dari mana nih Pak? Bapak meng-hire anak TK. Ntar kena Bapak kena isu loh. Awal-awalnya saya marah digituin. Tapi karena saya membuktikan bahwa iya saya memang pendek dan mungil, tapi saya punya prestasi yang bagus, saya punya kompetensi yang bagus yang teman-teman nggak miliki, saya tetap berkembang gitu ya. Akhirnya mereka diam, mereka nggak fokus lagi tuh sama fisik saya. Justru mereka nanya, gimana sih kerjaan ini cara nyelesainnya? Kamu dong yang ngomong ke orang lain, ke divisi yang lain untuk ngomongin ini segala macam. Gitu teman-teman. Akhirnya ketika saya bilang ada yang ngejuk saya lagi gitu ya, kamu pendek nih anak TK nih. Iya saya anak TK. Kenapa kamu beliin baju saya TK ya gitu. Jadi saya akhirnya merubah mindset saya jadiin jokes. Ketika saya udah bisa menerima kondisi saya gitu Nela. Oke, mungkin segitu aja kali ya sesi tanya jawab kita dengan pembicaranya. Karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Buat teman-teman tetap ada di room meeting ya, karena kita akan bagi-bagi hadiah nih buat yang beruntung. Kira-kira siapa nih yang bakal dapetin berbagai door prize dari kita tentunya. Oke.
Yang pertama ini, selamat. Ada 4 voucher konseling senilai 50.000 dari Yayasan Cintai Diri Indonesia kepada Kak Titi, lalu Kak Dianto Dwi, Kak Wafik, dan Kak Evi. Nah, selanjutnya ada 5 voucher senilai 25.000 dari Hijab Story Dago. Ada Kak Titik juga, karena aktif banget nih Kak Titik. Lalu ada Kak Rahmawati, Kak Nela Yuliana, Kak Taskia, dan ada yang terakhir Kak Febiane. Lalu ada 5 voucher free produk minuman jus dari Seliter Dago untuk Kak Seika Amelia, Kak Anissa Firwanda, lalu Kak Alivia, Kak Puan, dan Kak Evi Novrisari. Selanjutnya ada 2 voucher potongan 25.000 pembelian kue dari Cookies Dessert. Selamat kepada Kak Salma Andeani dan Kak Tania Berliana. Oke. Lalu ada juga 3 voucher belanja potongan senilai 30.000 dari Vinsa untuk Kak Rahmawati Wulandari dan Kak Inka. Dan yang terakhir ada 4 buah kerudung dari AWL Shop. 3 buah kerudung dari AWL Shop. Untuk Kak Wafik, selamat Kak Wafik juga karena telah aktif banget nih ya. Jadi kita kasih kerudung juga. Lalu ada Kak Febiane. Dan yang terakhir ada Kak Titik juga nih. Dapat kerudung Kak Titik. Baik, untuk itu sekali lagi selamat kepada pemenang. Nanti silakan menghubungi kontak person ya yang ada di kolom chat. Nah, atas nama Kak Rahayu. Nanti tinggal konfirmasi aja kepada Kak Rahayu untuk detail pemberian door prize-nya seperti apa. Begitu. Baik, untuk Kamita, silahkan diberi aja closing statement-nya. Untuk Kamita, saya persilakan. Oke, teman-teman. Untuk insecure to secure, jangan lupa kita mengakui dulu, menerima, baru action untuk secure. Insecure boleh, tapi jangan lama-lama. Ayo kita kembangin diri kita menjadi secure. Jangan ketika kamu udah tahu cara-caranya dan tools-toolsnya, konsisten dan disiplinlah lakukan itu. Karena semakin kamu semakin kita bisa menerima, jadi ruang untuk insecure itu semakin lebar untuk kita bisa terima. Dari segini, lebar menjadi segini. Jadi kita bisa menerima kekurangan kita tanpa orang lain tuh, kamu ada kekurangan ini, enggak. Tanpa kita sadarin atau nggak sadarin, kita udah memperluas ruang insecure kita. Karena kenapa? Karena secure-nya kita jauh lebih luas. Gitu. Jadi ibaratnya kayak kita tolerate insecure, tapi memperluas secure-nya kita. Gitu. Itu closing statement dari saya. Baik, Kamita. Terima kasih atas closing statement-nya. Teman-teman, sebelum kita pisah, kita akan dokumentasi dulu yuk. Buat teman-teman boleh on cam dulu, dan siap-siap ya. Mumpung lagi sama pembicara kita nih yang keren. Kan teman-teman tadi udah dapet ini ya, pencerahan gitu, harus pede, harus lebih percaya diri. Makanya yuk kita on cam dulu. Oke, teman-teman boleh di on camin dulu kameranya. Boleh siap-siap dulu juga buat yang mau benerin rambut, benerin kerudung. Boleh banget ya.
Gimana nih? Ada yang mau on cam lagi? Ini aja kali ya. Oke, nggak apa-apa. Buat panitia udah siap? Ya, sudah. Silakan untuk Kak Rahayu untuk memandu sesi dokumentasi. Oke, kita mulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rahayu yang telah membantu sesi dokumentasi. Nggak kerasa ya teman-teman udah ada di penghujung acara nih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir pada acara webinar Mental Health, Heal the Insecurity, yang diadakan pada 24 Juli, maaf. Harapan saya semoga kita bisa keluar dari zona insecure dan tentunya bisa lebih percaya diri lagi ke depannya begitu. Sebelum aku pamit, aku mau mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Kakak Dek Pramitasari atau Kamita, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Tak lupa juga terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini, kepada sponsor utama Yayasan Cintai Diri Indonesia, serta kepada sponsor lainnya seperti Insa, Cookies Dessert, dan juga Seliter. Tentu juga terima kasih kepada media partner dan community partner seperti Info Event, Info Cimahi, Komunitas Psikologi, Wonosobo Sehat, dan juga Deling Konsultan. Baik, akhir kata, saya Siti Sri Andini, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman bila ada perkataan saya yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.